Halo teman-teman PPS Swedia, perkenalkan aku Tina. Di vlog kali ini aku dan teman-temanku akan bercerita dan mungkin berdiskusi juga tentang pengalaman kita memulai kuliah S2 lagi dari sudut pandang fresh graduate ataupun dari yang udah punya pengalaman kerja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi agar terus terupdate dengan video-video PPI yang berikutnya. Jangan sampai lupa. Jangan lupa. Oke. Jadi mungkin dimulai dengan aku dulu berkenalan. Perkenalkan, namaku Tina. Aku sekarang bersama teman-temanku. Kita lagi ngambil master di KTH. Aku lagi ambil jurusan Sustainable Urban Planning. Dan mungkin bisa dari Mulia kenalin. Saya S2 di Sustainable Urban Mobility Transition di program EIT Urban Mobility. Namanya Mulia. Iya, namanya Mulia. Ya, aku Helen, aku jurusannya EIT Inno Energy Sustainable Energy Systems di KTH juga. Oke. Nama aku Afan, aku di sini ngambil jurusan Interaktif Media Teknologi di KTH. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya tentang program masing-masing ya. Yes. Coba sekarang Helen mungkin kali ya, kita mulai dari Helen kali ya. Helen boleh tolong jelasin dikit nggak gimana sih programnya, kayak secara singkat tuh apa, tentang apa belajarnya gitu. Secara singkat seperti namanya Sustainable Energy Systems, jadi kayak memberikan solusi yang sustainable untuk energy systems yang sekarang dan di masa depan begitu. Menarik. Next siapa nih? Tina kali ya. Ya, kalau aku juga sustainable-an, sustainable urban planning. Jadi sebenarnya kurang lebih belajar tentang gimana caranya merencanakan suatu wilayah ataupun suatu kawasan secara lebih berkelanjutan gitu sih. Masih dari segi sustainable. Oke, siap. Sustainable Urban Mobility Transition itu belajar tentang pola pergerakan masyarakat gitu sekarang dan di masa depan. Oh. Jurusan aku nggak ada sustainable ya. Nama jurusannya Interaktif Media Teknologi. Jadi itu belajar tentang bagaimana ngedesain suatu produk teknologi, baik itu software atau hardware yang mudah digunakan sama usernya gitu sih, basically. Nah, jadi kalau kita tadi lebih ke sustainable dan lebih ke mungkin technical kayak, kalau Avan berarti lebih ke media ya. Iya, betul sekali. Oke. Sekarang kan karena kita mau ngebahas tentang perspektif fresh graduate atau yang udah punya pengalaman kerja, ini memulai S2 nih kayak gimana gitu kan. Jadi kita pengen tahu dulu nih, kita teman-teman semua nih waktu itu S1-nya lulusnya tahun berapa aja sih, dan ngambil jurusan apa gitu. Boleh dari Mulia nggak? Kalau aku lulusnya tahun 2020 ngambil teknik sipil. Teknik sipil. Teknik sipil. Lanjutnya mungkin Helen. Aku tahun 2020 juga lulusnya dari teknik fisika. Oh ya. Kalau aku udah lebih lama lulusnya tahun 2017, dulu ngambil jurusan teknik lingkungan. Oke, kalau aku ngambil ilmu komputer tahun 2018 lulusnya. Oke. Gitu. Sekarang kita pengen tahu dulu nih, teman-teman semua di sini, persyaratan waktu masuk daftar jurusan dan kampus ini tuh kayak gimana sih? Karena kita pengen tahu kan relevansi terhadap work experience itu ada atau kayak gimana. Jadi kita pengen tahu apakah waktu dulu daftar tuh ada butuh work experience atau cuma rekomendasi doang atau nggak perlu sama sekali gitu, gimana? Dari Tina kali ya? Oke. Dari Tina. Ya kalau aku sih waktu itu di programku tuh uniknya dia cuma minta CV dan kayaknya dulu ingetku kayaknya nggak diminta surat rekomendasi, tapi ya kurang lebih mintanya CV sih. Dan yang syarat-syarat umum kayak ijazah pasti, transkrip, ya itu sih. Tapi nggak minta surat rekomendasi nggak itu? Kayaknya nggak ada deh, tapi ya seingatku sih nggak ada, tapi nanti boleh dicek. Seingatku sih nggak diminta untuk surat rekomendasi. Beda-beda berarti ya? Beda ya. Kalau Helen gimana? Kalau aku lumayan sama secara umum, tapi mungkin aku ada, karena kita platformnya beda juga ya kalau Inno Energy. Benar. Jadi karena di dalam platform itu ada beberapa section yang harus diisi gitu. Contohnya kayak ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, kayak berbentuk deskripsi gitu. Terus abis itu motivation letter of course, dan ada juga section buat professional experience kalau ada diceritain, sama hobbies and activity sebenarnya.
itu diceritain juga. Oh jadi oke. ada ngisi hobi juga? Iya, gitu? hobi sama activity Menarik juga juga. diisi kayak. Itu tadi kan mention platform nih. Iya. Maksudnya platform tuh gimana sih? Jadi ada kayak platform khusus untuk Inno Energy. Kalau misalnya kayak di Swedia kan di University Admissions ya. Kalau misalnya Inno oke. Energy ada beda lagi platformnya. Iya. Iya. Jadi kalau mungkin aku sama Tina gitu daftarnya dari University Admission ya. Iya, Jadi beda benar. portal sih kayaknya sih. Iya, Iya nggak beda sih? portal. Beda ya daftarnya ya? Benar-benar. Beda, kalau aku mirip juga sama Helen. Jadi kayak ada portal sendiri buat EIT Urban Mobility. Mungkin kalau di Helen ada dimintain hobi, kalau aku nggak ada. Tapi persyaratannya itu dalam bentuk video. Tapi itu opsional Oke. sih. Jadi Oh, jadi bikin video video motivational gitu. buat application-nya. Buat application-nya. Keren juga. Iya, iya. Oke, menarik. Bagus. Keren. Oke. Kalau Aku belum ya? kalau apa? Gimana? Kalau aku waktu itu butuhnya cuman surat motivasi dan 2 surat rekomendasi. Tapi surat rekomendasi ini memang dianjurkan sama KTH-nya, sama programnya. Itu satunya dari akademisi, satunya lagi itu dari employer. Tapi sebenarnya itu rekomendasi doang. Jadi kalau misalnya salah satunya nggak ada gitu, jadi bisa minta dua-duanya akademisi doang atau dua-duanya employer doang, itu nggak masalah sih. Gitu. Oke. Berarti ya sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya tujuannya emang mau ke KTH, berarti sebenarnya ada banyak jalurnya. Kalau misalnya tadi aku dan Avan University Admission, kalau Helen dan Mulia punya portal sendiri. Jadi kalau teman-teman mau ambil kuliah nanti dicek lagi berarti programnya, permintaannya apa, dan ya kampusnya juga persyaratannya apa. Oke. Nah biasanya kan kalau di S2 pasti akan ada pertanyaan nih, source of fundingnya dari mana gitu. Kalau Mulia dari Kalau aku sendiri dari partial scholarship itu, dan scholarship itu datang dari si EIT Urban Mobility itu. Oke. Iya. Di Helen? Iya, sama juga dari partial scholarship-nya EIT Inno Energy itu biasanya funded by European Union. Oke. Ya. Dari Avan? Kalau aku source of fundingnya mandiri, jadi self funding sekarang. Oke. Kalau aku dapat beasiswa dari Indonesia. Oke. Jadi balik ke pertanyaan inti, mungkin yang suka menggalaukan gitu ya kalau misalnya mulai S2 gitu, pertanyaannya kayak kenapa sih mulai kuliah S2-nya tuh sekarang gitu? Kenapa kalian dari lulus S1 langsung mulai S2? Kenapa nggak kayak mau kerja dulu deh gitu? Karena kan ada beberapa orang yang mikir kayaknya bagusnya gue kerja dulu nih daripada langsung kuliah S2 gitu. Mungkin boleh dari Helen cerita dulu. Iya, kalau aku sebenarnya dari awal kepikiran memang abis S1 akan S2. Tapi selain itu main reasonnya adalah karena dulu S1 udah terlanjur tertarik banget sama renewable energy. Terus aku nyadar kalau renewable energy di Indonesia berkembang lebih lambat mungkin ya dari Eropa. Jadi pengen lanjut terjun untuk belajar renewable energy di Eropa begitu. Oke. Menarik. Nah, kalau dari Mulia? Kalau aku mulai tertariknya itu dari semester 6, di Oh, mana oke. baru dapat mata kuliah yang transport. Transport itu yang mana aku kerjakan sekarang ini. Terus ada juga pengaruh dari pandemi COVID. Jadi di mana job marketnya nggak terlalu bagus, sehingga aku S2 sih. Gitu. Oh, oke. Ya. Kalau dari sudut pandang Avan yang mungkin udah punya pengalaman kerja gitu. Sebenarnya rencana aku awalnya mirip sama mereka. Aku pengen lanjut S2 langsung setelah lulus karena memang di bidang yang pengen aku tekuni ini di sini belum begitu banyak job opportunity-nya di Indonesia. Makanya waktu itu pengen nyari langsung aja sih yang menyediakan bidang yang pengen aku tekuni itu di mana. Tapi waktu akhir-akhir mau lulus S1 belum nemu kampus dan jurusan yang sesuai dengan minatku gitu 100%. Jadi aku ngambil work experience dulu kurang lebih 3 tahun sambil menyari jurusan-jurusan yang cocok sih, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya dapet di tahun 2021 kemarin gitu. Oke, ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ya sama sih seperti biasanya kalau anak-anak S1 kan kayak pengen lanjut S2 gitu, tapi mungkin aku ngerasa agak lebih sulit memahami ilmunya kalau misalnya mungkin di dunia praktisnya belum tahu. Jadi kayak ya udah coba cari pengalaman kerja dulu dan udah coba
berbagai bidang gitu ya pekerjaan, terus ngerasa oh kayaknya butuh nih ilmu yang beneran teoritisnya sebenarnya kayak gimana sih ya. Akhirnya setelah ya punya pengalaman kerja sekitar 3 tahun, ya mutusin sih buat kayaknya waktu yang tepat nih buat belajar lagi gitu sih. Oke. Nah, kan waktu dulu awal-awal nyari-nyari S2 nih kita kan ada ekspektasi dong kayak S2 nih kayak apa sih sebenarnya, bayangan kita tuh kayak gimana gitu kan. Dan sekarang kita kan udah menjalankan nih, karena berhubung kita semua tuh angkatan 2021, jadi kita kurang lebih sudah 6 bulan di sini, kurang lebih ya. Kira-kira nih kalau dari pengalaman masing-masing nih, apakah sesuai dengan ekspektasi kalian gak sih waktu sebelum berangkat sampai sekarang udah ngejalanin tuh? Apakah ada bedanya atau ada yang kira-kira cocok dari segi akademis, dari segi hidup di Sweden, atau apakah satisfied dan puas dengan di sini? Dari siapa? Dari Tina kali ya? Oke. Pertanyaannya ini ya, membingungkan ya jawabannya. Mungkin kalau misalnya ngelihat dari 5 bulan sih, dari segi course yang aku ambil cukup sesuai ekspektasi ya. Maksudnya ilmu-ilmu yang aku pelajarin mungkin lebih bener-bener baru, dan sistem belajarnya tuh emang sangat beda sama waktu S1. Kalau S1 kan sifatnya, kalau aku pribadi karena emang lebih technical, jadi lebih kayak ngitung, kurang critical thinking gitu. Tapi di program ini aku bener-bener diajak buat lebih banyak diskusi, lebih banyak harus suruh baca dan segala macam. Jadi ya so far menyenangkan dan ya bisa dibilang mungkin sesuai ekspektasi sih sebenarnya. Kalau ya in terms of academic gitu ya. Oke. Kalau Helen gimana? Pengalaman pribadi aja. Aku mungkin ada beberapa yang melebihi ekspektasi. Gimana tuh? Maybe the experience that we get gitu kali ya within the program, kayak ternyata banyak fasilitas yang diberikan juga. Tapi mungkin ada shocknya juga, misalnya contohnya pace-nya yang terlalu cepat ternyata, dan kita yang harus put more efforts to it gitu. Ngomong-ngomong pace nih, kenapa sih pace-nya di sini lebih cepat kalau dibandingin kalau menurut Helen, kenapa lebih cepat sih dibandingin waktu S1? Mungkin karena mata kuliahnya kali ya. Mata kuliahnya itu kayak lebih kompleks, jadi banyak subjek yang di cover. Dan itu dilakukan dalam misalnya kayak period 1, period 2, dan itu banyak harus dikejar dalam waktu yang cepat gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi untuk konteks aja, di Swedia itu sistem pembelajarannya dalam 1 semester itu dibagi jadi 2 periode. Jadi kita ngambil di periode 1 kita ngambil mata kuliah selama 2 bulan, kurang lebih ya 2 bulan ya. Abis itu selesai UAS di setelah 2 bulan itu ntar ada UAS atau ada proyek akhir atau kayak gitu. Nah ntar kita ngambil lagi kuliah baru di periode berikutnya. Jadi 1 tahun itu bakal ada 4 periode. Jadi mungkin itu kenapa jadi pace-nya bisa lebih cepat karena 1 mata kuliah itu cuma selesai dalam waktu 2 bulan. Kurang lebih seperti itu sih. Lanjut mungkin kalau ke Mulia. Oh iya. Sesuai ekspektasinya. Kalau masalah pace sih nggak ada masalah jujur kan. Nah tapi kalau sesuai ekspektasi karena expect-nya itu pas di Indonesia nanti S2 bakal banyak reading gitu. Jadi kayak reading paper gitu lebih banyak. Yang mana yang udah aku dapetin sekarang juga. Jadi tugas-tugas kebanyakan based on papers. Jadi jadi lebih dituntut untuk critical thinking. Terus kayak scanning, skimming itu skill yang penting banget di sini. Tapi aku setuju sih. Kalau pengalamanku sendiri sama sih kayak Mulia, kayak lebih di sini ternyata critical thinking dan membaca paper ya. Iya benar. Sampai capek sih. Iya. Oke. Tapi kalau dari aku pribadi sesuai ekspektasi atau enggak, karena waktu aku sempat nyari jurusannya agak lama juga. Jadi udah sempat baca silabus, udah sempat baca course apa aja yang bisa diambil, dan di situ sebenarnya waktu itu di web KTH itu dijelaskan dengan cukup detail sih sampai ke tahap penilaiannya gimana, pakai exam kah atau pakai project dari grup kah atau gimana. Jadi so far sih sesuai ekspektasi sih gitu. Oke. Ya ini satu hal yang penting sih sebenarnya. Jadi pas di S2 tuh
di beberapa website itu kadang dia udah menyediakan sampai sedetail cara penilaiannya kan ya. Maksudnya itu menurutku satu hal yang kenapa dulu aku tidak mengconsider itu gitu. Ya itu salah satu poin yang bagus sih untuk dicari tahu gitu sebelum memulai S2 juga. Oke, next ya, kita pengen tahu nih perasaan sekarang memulai S2 lagi dari segi akademik dan sosial. Kalau dari Mulia sama Helen baru lulus, itu ada tantangannya atau ada hal menarik nggak yang kalian rasakan? Okay. Jadi kalau tantangannya buat aku, karena yang di S2 ini kan nggak semuanya fresh graduates ya. Jadi ada yang udah punya banyak banget pengalaman, sementara aku belum punya banyak pengalaman, jadi harus belajar lebih banyak gitu, dituntut belajar lebih banyak karena mereka udah tahu lebih banyak hal. Gitu sih. Betul. Oke, ya. Kalau Tina gimana? Kalau Helen ada yang berbeda nggak? Iya, kalau Helen mungkin ada yang berbeda nggak sama Mulia? Overall sama sih, karena jurusan aku lebih menyelesaikan kayak real life case studies gitu ya. Dan di situ orang-orang yang udah kerja emang lebih banyak perspektif. Jadi gitu sih. Oke, tapi biasanya kalian kalau misalnya kayak diskusi gitu, mereka lebih banyak ngasih perspektif yang personal atau biasanya ngasih perspektif yang lebih teoritis? Sebenarnya lebih yang practical sih, lebih yang kayak realistis gitu. Sementara kayak kalau fresh graduate biasanya mikirnya yang lebih ke teoritis kali ya. Gitu. Oke. Iya. Setuju sih, emang mungkin yang agak beda ya kalau aku personally sih ngerasa lebih bisa memahami ilmunya, karena kalau aku kan emang tentang perencanaan wilayah kota ya, jadi harus tahu nih kalau di lapangan tuh apakah misalnya ngasih solusi ini bisa nggak ya dipraktikan gitu. Jadi dengan adanya pengalaman kerja kemarin aku jadi lebih mudeng gitu kalau misalnya diskusi gitu, lebih nangkep bentuknya tuh gini teorinya gitu. Ya kalau aku gitu sih ya. Dan kayaknya ada lagi poin pentingnya, jadi karena backgroundnya juga beda-beda, misalnya dari negara mana, itu bisa berpengaruh juga dalam diskusi. Iya, benar banget sih. Iya. Kalau Afan gimana? Sejauh ini? Kalau aku sih selain benar semua sih sebenarnya tadi disebutin teman-teman, kayak merasakan itu juga. Cuman kalau aku yang paling aku ngerasain benefit udah sempat kerja beberapa tahun itu adalah dari segi manajemen diri sendiri sih, kayak time management gitu. Jadi karena waktu itu sempat kerja dengan kondisi yang cukup strict gitu ya, jadi aku bisa nge-manage disiplin belajar, disiplin menata waktunya dengan lebih baik gitu sih. Iya benar, itu worth mentioning sih, apalagi kayak kalau pace-nya cepet ya. Itu kayak butuh cepet decision makingnya juga buat bikin prioritas, sama harus cepat juga time managementnya. Nah itu juga kayaknya ada skill plus juga. Oke. Oh iya. Tapi ada satu poin juga sih yang aku rasain, mungkin karena kemarin lebih ke kerja gitu ya. Emang resultnya adalah menghasilkan report gitu ya buat kerjaan. Tapi kalau di sini kan kita sebenarnya kayak belajar lagi tuh sebenarnya nggak ada tuntutan banget kan ya, harus ngasih sesuatu. Jadi mungkin aku lebih ke harus adaptasi, belajar lagi, baca lagi yang sebenarnya nggak tahu nih goalsnya apa gitu. Jadi mungkin itu agak challenging sih buat aku yang udah kebiasaan kerja gitu kan. Jadi ya membaca lagi ternyata agak-agak sulit gitu ya, harus baca paper banyak, reading yang banyak gitu. Gitu sih. Tadi kan Mulia sempat mention ya, pas diskusi pasti ada teman-teman student lain yang mungkin punya experience lebih dan mungkin jadi lebih punya argumen yang lebih kuat gitu ya. Tapi mungkin pertanyaan pertamanya jadi, apakah kalian mengalami kesulitan itu dan gimana kalian menghadapinya, dan apakah mereka itu yang udah punya pengalaman kerja gitu jadi tidak mendengarkan opini kalian gitu? Pernah ngerasain hal itu nggak? Awalnya agak minder sih untuk berpendapat gitu ya dalam grup discussion. Tapi setelah tahu kalau budaya Swedia itu benar-benar menghargai pendapat orang, jadi
nggak ada salahnya gitu loh untuk berpendapat walaupun mereka udah punya pengalaman kerja. Untungnya orang-orang di sini pada terbuka gitu sama pendapat-pendapat baru, karena pendapat sesimpel apapun pasti bisa dipandang berbeda gitu loh, bisa dipandang dari perspektif berbeda. Iya benar. Oke. Iya. Also Iya. sama sih kayak aku, kayak gak ada pendapat yang benar dan yang salah sih sebenarnya. Semuanya ada advantage-nya. Terus juga kayak kalau misalnya kita ngebahas sesuatu itu perspektifnya banyak gitu. Jadi kayak setiap orang punya role-nya masing-masing untuk memberi input yang mana gitu. Jadi belum ada masalah sih sejauh ini. Iya. Asalkan kita membase argumen kita itu dengan satu teori tertentu, yang penting jelas aja sih argumennya. Iya benar. Nggak kemana-mana Nggak gitu kemana-mana, ya. iya. Nggak ada. Role-nya pasti gitu. Oke. Terus Iya. jadi agak penasaran juga sih sebenarnya, gimana sih cara kalian misalnya catch up dengan orang-orang yang udah punya pengalaman tertentu? Apakah ada strateginya atau gimana cara belajar tertentunya gitu? Sebenarnya normal aja sih kalau aku komunikasi sama mereka. Mungkin lebih ke approach mereka personally, terus nanya ini tuh gimana sih, maksudnya bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Iya, Supaya misalnya kita nggak ketinggalan di diskusi berikutnya, gitu sih. Iya, it's a two-way proses juga sih kayaknya. Maksudnya kalau untuk aku berusaha untuk banyak mendengarkan gitu, kayak gimana perspektif mereka. Tapi mereka juga akan bertanya balik, kayak misalnya kalau misalnya kondisi kayak gini itu secara teori make sense gak sih gitu. Jadi kayak di situ role aku untuk menjelaskan. Jadi kayak everyone has a role gitu lah. Oke, menarik. Iya. Ya, tapi jadi tadi dapat poin juga sih. Maksudnya ya karena program ini kan pasti banyak international student ya. Jadi terlepas dari sudut pandang fresh graduate atau experience, pasti ada sudut pandang background negaranya nggak sih? Yang itu pasti jadi menarik gitu buat mereka, terlepas kita fresh graduate kayak mau ada experience gitu. Betul. Ya. Menarik. Tapi kita berdua mau nanya deh, Kak, misalnya karena kakak berdua udah pernah kerja dulu, apakah kayak pengalaman atau ilmu yang didapat pas kerja itu ada efeknya pas untuk kuliah gitu, bisa diaplikasikan apa gimana, dan apakah ada advantage untuk melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya nanti? Oke. Siapa? Ya. Kalau kali ya? Iya, boleh. Tadi kan aku sempat mention soal time management. Jadi itu satunya sih, time management tuh kayak lumayan ngebantu sih. Dan sisanya mungkin lebih ke soft skill sih. Jadi kayak sempat ada pengalaman kayak bekerja dalam perusahaan yang punya level gitu. Jadi kayak kita bisa lebih nge-respect lebih ngerti cara kerja dalam kelompok gitu sih, kalau aku ngerasanya kayak gitu sih. Oh ya. Terus dan mungkin lebih bisa paham kayak urgensi setiap stakeholder gitu. Jadi kayak bisa tahu kepentingan masing-masing gitu. Iya. Lebih ke soft skill sih kalau aku ngerasanya. Kalau Tina gimana? Oke. Ya. Kalau aku pribadi, karena mungkin emang jurusan yang aku ambil ini tuh lumayan praktikal gitu ya. Mungkin kalau Avan kan dia lebih, nggak tahu ya, lebih ke desain gitu, lebih banyak. Kalau aku lebih banyak berinteraksi dengan kondisi sosial, kondisi di lapangan gitu. Pengalaman kerjaku sangat membantu sih, karena mungkin banyak teori-teori yang sangat dibilangnya komprehensif, luas, kadang ngawang gitu, bingung. Nah, dengan adanya pengalaman kerja tuh aku jadi tahu, oh ini tuh maksudnya seperti ini di lapangan, lebih ke gitu sih. Ya kalau aku pribadi lebih jadi bisa membantu ngekorelasiin teori yang aku dapet tuh ke lapangannya gimana gitu sih. Kalau aku boleh nambahin, mungkin dari segi hard skill juga ada sih, karena mungkin tapi ini bidang khusus di bidang aku, karena aku di bidang computer science, ada beberapa teknologi yang di bidang computer science tuh yang perkembangannya cepat banget gitu. Jadi dan sewaktu kerja tuh kayak kepaksa untuk catch up juga, jadi sampai sekarang sebenarnya masih ke catch up gitu. Jadi mungkin ada untungnya di situ sih, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita mau nanya sih sebenarnya, kira-kira kalian ini seneng nggak sih dengan keputusan yang kalian ambil sekarang, dalam artian kayak
kan Mulia sama Helen abis lulus S1 langsung S2. Kalau Tina sempat kerja dulu, sama aku juga sempat kerja dulu gitu. Kira-kira kalian seneng nggak dengan keputusan itu, atau mungkin kalian prefer kerja dulu aja, atau Tina gitu prefer langsung aja, gimana tuh kira-kira? Dari Mulia kali ya? Oke, kalau aku sih seneng banget sih sama yes. keputusan yang udah bikin, karena emang menurut aku ilmu yang aku pelajarin pas S1 tuh kayak belum dalam banget, sehingga agak susah sih dalam dapat kerja. Nggak tahu itu menurut aku personal ya. Terus juga pengalaman study abroad itu benar-benar menarik karena kita bisa ketemu perspektif dari orang dari berbagai negara, berbagai background. Jadi benar-benar membantu sih kalau buat kedepannya ke dunia kerja. Iya. Helen gimana? Kalau aku juga sama juga kayak Mulia, tapi juga karena walaupun banyak yang harus diimprove, malah itu jadi ruang untuk belajar banyak sih di S2 ini. Jadi kayak gitu. Iya. Menarik sih jawabannya Mulia dan Helen. Ya kalau aku personally sih ngerasa waktu aku ngambil S2 ini waktu yang pas, karena emang didukung dengan udah punya pengalaman kerja, dan didukung dengan pengalaman kerja aku didukung dengan teori yang lagi aku pelajarin sekarang. Dan ya setuju sih tadi sama poin yang Mulia bilang, kayak mungkin kadang sebenarnya pengalaman S2 tuh nggak cuma tentang belajarnya doang gitu, bukan cuma belajar akademik, tapi emang pengalaman dapat exposure secara internasional, punya perspektif yang berbeda-beda, kayak belajar adaptasi lagi di perantauan gitu ya. Jadi ya senang sih dengan keputusan sekarang. Afan gimana? Kalau aku sih sebenarnya lebih prefer langsung aja dari S1. Mungkin tapi ini karena spesifik bidang juga kali sih. Soalnya aku sebenarnya pengen kerja di bidang ini, di bidang computer graphics lebih tepatnya. Itu waktu di Indonesia itu emang nggak ada lapangan kerja yang menyediakan itu secara dalam dan fokus di situ. Maksudnya mungkin ada tapi nggak banyak gitu kan ya. Dan jadi aku rasa kalau memang mau fokus di bidang aku ini, aku harus punya ilmu yang lebih dalam dulu, sampai aku bisa masuk di level job market yang memang membutuhkan ilmu tersebut gitu. Soalnya waktu S1 tuh levelnya mungkin nggak nyampe situ belajarnya. Dan itu sampainya kalau misalnya udah ada pengalaman kerja atau udah punya ilmu dari S2. Nah tapi karena pengalaman kerja susah dicari waktu itu di Indonesia, jadi harus opsi lainnya adalah S2 gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi maksudnya bukan berarti nggak ada benefit yang bisa diambil waktu kerja juga sih. Jadi waktu kerja ada yang tadi udah kita bahas, kayak ada benefit dari time management yang lebih jadi lebih belajar dari segi time management, atau gimana cara komunikasi dengan berbagai pihak dan stakeholder gitu. Itu ada sebenarnya benefit yang lumayan berharga sih. Jadi ada ininya juga. Benar-benar. Gitu. Jadi mungkin lebih ke tergantung itu sih ya. Iya, kayak balik lagi ya, tergantung sektor. Kita mau fokus di terlalu mana gitu. Iya, tergantung bidangnya juga. Gitu sih. Iya. Oke, ya itu. Jadi mungkin itu kali ya sesi tanya jawab kita kali ini tentang gimana sih memulai S2 dari perspektif fresh graduate dan atau yang udah punya pengalaman kerja. Ya mungkin nggak bakal ada konklusi sih ya. Mana yang paling benar, mana yang bukan paling benar ya, maksudnya mana yang lebih tepat gitu ya. Tapi mungkin dikembaliin lagi sih kayak kebutuhan teman-teman untuk memulai kuliah S2 ini apalagi, dan ya lebih mendalami juga sih sebenarnya ke depannya tuh apa sih rencana yang pengen dilakukan gitu ya. Gitu sih. Jadi jadi mungkin sampai di situ aja kali ya sesi tanya jawabnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa klik tombol like dan di subscribe dan juga notifikasi, jangan lupa. Ya. Siap. Bye bye. Dadah. Thank you. Hey do.